Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novitasari dari kelas B Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen saham Islam. Instrumen saham Islam biasanya terdapat di dalam pasar modal. Lah, pasar modal sendiri itu apa? Pasar modal adalah bagian dari pasar keuangan atau financial market, yaitu suatu pasar atau tempat di mana diperjualbelikan aset-aset keuangan seperti surat berharga, obligasi, derivatif, saham, dan segala macam efek termasuk uang itu sendiri yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang terorganisasi termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan pendek. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek itu adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, rights, warrants, opsi, atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepom LK sebagai efek. Lalu, saham syariah sendiri itu apa? Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengolahannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini atau OJK dan peraturan perundang-undangan lain di sektor pasar modal dan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memiliki izin dari ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan. Di samping itu, aktivitas perdagangan saham sehari-harinya dapat mengalami fluktuasi, baik itu kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply and demand. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum saham Islam. Dikarenakan belum adanya nas atau teks Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan mengenai keberadaan saham, maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri untuk saham. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham dari aspek hukum, khususnya dalam jual beli. Ada sebagian dari mereka yang membolehkan transaksi jual beli saham, dan ada yang tidak membolehkan. Para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham memberikan beberapa argumentasi, yang salah satunya yaitu saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan. Maka dari itu, memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang Islam. Yang kedua yaitu banyaknya praktik jual beli najasi di bursa efek. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli saham. Ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam hal jual beli saham, khususnya aspek hukumnya. Sebagian dari mereka memperbolehkan transaksi jual beli saham dan sebagian dari mereka tidak memperbolehkan. Bagi mereka yang memperbolehkan mengadakan jual beli saham memberikan argumen bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya. Maka, saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset. Aturan dan norma jual beli saham tetap mengacu kepada pedoman jual beli barang pada umumnya, yaitu terpenuhinya rukun, syarat, aspek antarodin, serta terhindar dari unsur maisir, gharar, riba, haram, dulm, isi, dan najasi. Selanjutnya yaitu ada penggolongan saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go public dalam nominal ataupun persentase tertentu. Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa atau common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Saham memiliki jenis yang cukup beragam.
Berikut adalah beberapa tipe atau macam saham, salah satunya yaitu yang pertama, saham tanpa pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari. Yang kedua, saham preferen unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar daripada preferen lain. Yang ketiga, saham preferen tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa. Secara umum, saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama yaitu dari segi bentuknya, yang kedua yaitu dari segi hak dan keistimewaan. Layan dari segi bentuk ini ada dua, yaitu saham atas nama, yaitu saham yang menyebut nama pemiliknya. Pencatatan saham ini dicatat dalam daftar khusus. Yang kedua, yaitu saham atas tunjuk, yaitu saham yang tidak menyebutkan nama pemiliknya. Lalu dari segi hak dan keistimewaannya, ada dua juga. Yang pertama, saham biasa, yang kedua, saham preferen. Yang terakhir yaitu faktor naik turunnya harga saham dan juga cara memprediksi harga saham. Adanya permintaan dan ketersediaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga saham. Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklarifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi harga saham. Ada dua hal yang menimbulkan goncangan atas harga aset-aset finansial sehingga harga tidak lagi mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Yang pertama yaitu faktor informasi. Informasi menjadi faktor yang sangat penting bagi naik turunnya harga saham. Yang kedua yaitu faktor ekspektasi para individu yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku panik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.